Justru mereka mempunyai euforia semangat yang lebih. Kayak Ramadan kan udah dewasa juga ya, udah paham lah kalau misalnya Di Birrul Walidain dan sebagainya tuh diperkuat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman bicara, bertemu lagi dengan saya Novi di podcast Teman Bicara. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam episode yang lebih spesial. Tema kali ini adalah berbagi praktek baik pembelajaran di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan itu memberikan suasana yang berbeda, seperti misalnya ritme belajar yang berbeda, kemudian energi siswa yang berbeda, dan mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Saat ini alhamdulillah telah hadir di depan kita narasumber yang merupakan tenaga pendidik di SIT Istiqomah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Ustazah di podcast Teman Bicara. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam nih Ustazah, boleh kita kenalan dulu ya. Kita ada 3 narasumber kali ini. Kita akan kenalan dari unitnya, kayaknya ini berbeda ya Ustazah ya. Boleh. Nah, boleh dipersilakan dari Ustazah. Oke, baik. Perkenalkan teman bicara, saya Ririn Handayani dari SMP IT Istiqomah. Saat ini sedang diamanahi menjadi guru IPA di SMP kelas 7, 8, dan 9. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum, saya Halida, diamanahi di unit SMA mengajar bahasa Indonesia dan juga sejarah. Masya Allah, yang terakhir silakan. Baik, saya Uzli Fatul Jana, biasa dipanggil dengan Uzli, dan saya sekarang diamanahi sebagai guru bahasa Arab di unit SD kelas besar, kelas 4, 5, dan 6. Alhamdulillah, ini berarti lengkap ya Ustazah ya, dari tenaga pendidik unit SD, SMP, dan juga SMA. Alhamdulillah. Nah, kita akan mengobrol atau berbicara tentang berbagi praktek baik dalam pembelajaran di sekolah nih Ustazah. Yang pertama-tama mungkin akan kita bahas itu tentang kondisi pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin kalau untuk fase anak-anak yang dari usia 7 sampai 12 tahun akan berbeda nih kondisinya sama yang di remaja. Boleh sharing-sharing nih, kita coba dari fase anak-anak usia dari 7 sampai 12 tahun. Boleh nih Ustazah, gimana perbedaannya Ustazah? Novi, izin kami sampaikan perihal ritme pembelajaran di SD ya Ustazah. Benar. Kalau di SD ini luar biasa Ustazah, hampir tidak ada bedanya antara hari biasa dan di bulan puasa ini. Justru mereka mempunyai euforia semangat yang lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Karena pulangnya lebih cepat Ustazah. Benar. Jadi Happy mereka ya. Itu betul. Jadi di jam 12 rata-rata sudah, kalau kelas besar Ustazah, karena kami meganya kelas besar, jam 12 itu anak-anak sudah cut off pembelajaran semuanya. Nah, itu mereka sudah happy di situ. Entah belajarnya, entah snack break aja, mereka masih semangat untuk main bola. Snack break itu Energinya luar biasa ya. Chargernya full. Chargernya full. Ini kan kalau dari fase anak-anak nih ya, kita coba ke tingkat remaja awal nih, khususnya di SMP biasanya. Gimana kondisi pembelajaran? Apakah berbeda atau tetap sama aja di kelas tuh? Izin saya untuk atmosfer pembelajaran di SMP sama sih ya sama Ustazah Uzli. Tidak ada perbedaan antara bulan puasa dan pada hari-hari biasa. Untuk anak-anak remaja ini ya sama, karena memang mereka juga lebih cepat pulang, dan jam pagi juga agak di jam 7:30 ya. Kebawa ngantuk-ngantuk nggak sih mereka sih? Ada beberapa ya. Tapi alhamdulillah kan mereka tetap semangat belajar seperti biasa, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada kendala juga. Jadi kita juga nggak terlalu susah untuk handle mereka di kelas. Kalau di remaja akhir nih, tingkat-tingkat SMA nih ya, udah mulai mature mereka. Gimana Ya, Ustazah? mungkin ada perbedaan sedikit aja kali ya, lebih stay calm mereka, lebih agak kalem aja. Tumben nggak kemana-kemana. Aktivitasnya agak dikurangi ya? Iya, lebih ya duduk aja baca Quran kayak gitu. Masya Allah. Baca Quran, Masya Allah. Salihah sekali ya. Mungkin udah paham kali ya. Ini ya, Kalau misalnya ya Ramadan kan udah
dewasa juga ya udah paham lah kalau misalnya diisi dengan hal-hal yang lebih tanggung jawab bermanfaat mereka gitu. selama bulan Ramadan kan pasti beda ya Iya. Ustazah. Mereka sudah bisa jaga energi gitu. Nah, Iya, pasti udah paham. saving, Betul, bener. betul. Nah, kalau tadi saya agak spill sedikit, katanya ini kan waktunya pulangnya lebih lebih cepat. Boleh share nih Ustazah, kalau di unit SD penyesuaian jadwalnya gimana sih Ustazah? Apakah berbeda nih di SD? Untuk penyesuaian jadwal di bulan Ramadan berbeda saja di bulan sebelumnya, karena mulai pembelajaran saja di jam 8.15 itu baru mulai pembelajaran full 3 JP. Setelah itu snack breaknya hanya 15 menit sebelum puasa, itu pun masih bisa dimanfaatkan. Ya, berduha oleh ya. mereka. Setelah itu 2 JP lagi. Setelah itu endingnya qiraati untuk yang kelas 5 dan 6. Dan kelas 3, 4 itu penyesuaian lagi untuk di jadwal qiraatinya. Gitu sih Ustazah. Karena mereka biasanya kalau di hari biasa pulangnya itu bisa sampai jam 3 nggak sih Gus? Nah, kalau sekarang di bulan Ramadan kita dikurangi ya sampai di jam berapa itu? Sampai jam untuk kelas kecil itu jam 11 mereka sudah pulang. Sudah kelas 1, 2, 3 dan kelas besar kelas 4, 5, 6 ini di jam 1 mereka sudah langsung dipulangkan. Iya benar, kalau nggak salah ada mata pelajaran di SD yang dikurangi Ustazah, kalau nggak salah ada 3 ya, ada KKA, Art sama PJOK. Jadi mungkin yang lebih ditingkatkan mata pelajaran yang lainnya seperti PAI, Qiraat itu malah porsinya lebih besar gitu. ya. Kalau di SMP dan SMA gimana Ustazah penyesuaiannya? Mungkin ya Ustazah ya. Boleh. Kalau untuk di SMP untuk mapel alhamdulillah aman ya, tidak ada pengurangan dan sebagainya. Jadi tetap sama seperti hari-hari biasa. Sesuai edaran dinas JP saja sih, durasi jam pelajaran yang dikurangi jadi hanya 30 menit, yang awalnya 40 menit gitu. Jadi 1 JP-nya itu 30 menit saja. Kemudian mereka awal masuk di 7.30 mulai pembelajaran, kalau biasanya kan sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya. Tetap mulai belajar di jam 8. Ya bedanya hanya dikurangi JP-nya tadi dan pulangnya di setengah 3 ya, setengah 2 ya. Oh, setengah 2 udah pulang. Benar. Alhamdulillah. Kalau iya lebih cepat. Kalau SMA gimana nih Ustazah? Iya sama. Jadi kami mulai belajar yang biasanya 7.20 ini 7.45 sudah mulai Ya, opening 7.45 ya. Yang biasanya pulangnya jam 4 juga alhamdulillah sekarang setengah 2 gitu, anak-anak jadi bisa lebih prepare untuk ini buka puasa dan lebih lain-lain mengkhususkan ya. untuk ini ya. Ibadah juga. Dan lebih Iya, banyak juga. tilawah kan yang di after zuhur nggak ada lagi mapel ya Iya, Ustazah ya. fokusnya Jadi kita tilawah. fokus ke tilawah. Iya benar, berarti dari SIT Istiqomah ini lebih menekankan siswa untuk lebih memfokuskan di ibadah di bulan Iya. Ramadan ya Ustazah. Momennya. Nah kalau gitu berarti kan selama ini respon siswa selama di pembelajaran tuh excited atau ada yang ngantuk atau yang bilang kapan pulang Ustazah atau capek, itu boleh ada yang mau sharing nih salah satu dari unit nih, boleh. Kalau di SMA nggak ada sih ya kayak Iya. gitu. Sama, SMP Ya juga. mungkin stay calm tapi tetap aja aktif, Iya, tanya jawab juga masih aktif bener. kayak gitu. Cuma mungkin ya lebih saving baterai tadi itu. Iya, lah ya. saving energi mereka udah Iya. pinter. Sudah tahu. Tapi kalau di SD nggak tahu ya. Ini berbeda ya Ustazah. Nah, di Masih SD ini energik gurunya ya. harus kreatif nih Ustazah, bagaimana mengolah pembelajaran ini jadi happy, biar mereka happy ikut Nggak kerasa pembelajaran. gitu ya, Nggak maksudnya. kerasa ya. Kalimat itu pasti ada ya Ustazah. Setelah lapar. Terus sama gitu. Kan ya, juga masih proses belajar. Iya, kalau masih unit anak-anak SD itu pasti akan ada banyak pertanyaan dan keluhan yang muncul ya. Tinggal kita pintar-pintar aja menghadapi dan menjawabnya. Nah, kalau tadi nih sebenarnya kalau kelihatan mungkin tantangannya mungkin ada ya di SD. Kalau di SMP dan SMA ada nggak sih tantangan ketika dalam pembelajaran di bulan Ramadan ini di unit SMP atau SMA? Ada tantangan tertentu nggak nih Ustazah? SMP dulu ya. Untuk SMP aman sih Ustazah, nggak ada tantangan. Bahkan saya juga masih project, keluar kelas. Itu siang hari malahan mereka tidak ada keluhan dan sebagainya. Alhamdulillah. Keren. Anak-anak ini ya. Masya Allah, berarti tinggal kalau tantangannya berkurang atau bahkan nggak ada, berarti tinggal ada nggak sih peluang kebaikan atau nilai-nilai positif yang mungkin aja muncul dalam suasana belajar? Kayak peluangnya nih, kira-kira akan ada kegiatan yang lebih seru atau bermanfaat kalau di bulan Ramadan?
Kalau di SMA kemarin kan memang pertama masuk itu nggak langsung belajar. Jadi 3 hari itu kami ada coaching klinik, baru juga ada pemilos ya. Jadi ada pemilihan ketua OSIS. Jadi 2 hari itu dipakai full untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi mereka ya antusias banget memilih calon ketos mereka yang mereka harapkan. Gitu. Ada debat, debat. Yang saya lihat lagi upacara itu dari pagi sampai siang itu ya, Masya Allah, masih kuat ya mereka ya. Benar-benar. Iya, malah seru kan, asik gitu. Cuma memang 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumatnya kami belajar dan nggak ada perubahan, memang asik aja gitu. Alhamdulillah. Keren. Jadi itu adalah kayak ibaratnya semacam kondisi atau respon siswa selama pembelajaran ya nih Ustazah. Oke nih Ustazah. Nah sekarang kita udah tahu bagaimana kondisi pembelajaran di SIT Istiqomah ya, yang ternyata tidak berpengaruh banyak atau tidak mengurangi semangat dan fokus mereka ya Ustazah. Nah selain itu SIT Istiqomah ini dari berbagai unit itu punya program khusus atau kegiatan yang khas nggak sih dari unit-unit tertentu selama bulan Ramadan? Boleh nih dari unit SMA dulu, boleh sambil cerita? Oke. Kalau di SMA memang ada beberapa program khusus ya yang memang dijalankannya itu di bulan Ramadan. Jadi ada pesantren kilat. Kalau ini kan semua unit ada, cuma bentuk programnya yang berbeda ya. Nah kalau di SMA itu kita ada Body in a Day. Jadi kayak thematic sharing and caring gitu. Kami mengadakan bakti sosial ke masyarakat di wilayah-wilayah terdekat sini dulu aja. Mereka nanti membawa paket-paket sembako. Kemudian juga ada yang terjun langsung ke TPA ngajarin adik-adik ngaji gitu, bersih-bersih masjid. Iya, jadi memang membantu banget RT di situ. Kemarin Iya, itu juga nanti ada tebar-tebar jilbab, tebar sarung, itu nanti ada sahur on the road kalau di Hamasa ya. Karena memang mayoritas di Hamasa itu anak-anak SMA. Iya, jadi memang kegiatannya dampaknya lebih ke masyarakat banget ya. Dan mereka belajar bagaimana cara bersosialisasi langsung. Betul. Mereka yang nanti survei gitu ya ke beberapa tempat yang memang membutuhkan kondisinya warga di sana mungkin memang butuh bantuan, itu kami datang ke sana, nanti di list sama ketua RT-nya. Mereka belajar berkomunikasi gitu, bersosialisasi dengan warga gitu, keluar dari kandang. Nah, itu sih seru sih, mereka suka banget sih. Lebih ngasih dampak ya, dan kontekstual banget sih Ustazah. Betul. Nah, kalau dari SMP gimana nih Ustazah? Nah, kalau di SMP, ini kan pesantren Ramadan insya Allah diadakan di akhir nanti ya Ustazah. Kita ada pesantren Ramadan, kegiatannya nanti ada membuat parsel dan sebagainya. Kemudian tentunya di Birrul Walidain dan sebagainya itu diperkuat di situ, karena memang anak-anak remaja, dari anak-anak remaja nih ya. Iya, fasenya ya. Betul. Jadi memang berbeda ya dengan kakak SMA yang sudah mature ya. Masa puber ya. Benar, masa puber belum lagi. Itu hormonnya turun naik gak sih? Itu fluktuatif. Ya memang kita sesuaikan dengan usia mereka tentunya ya. Itu kemudian untuk di hari-hari seperti biasa ini kita memang diperbanyak itu tilawahnya ya anak-anak itu. Kemudian di sadar ibadahnya itu ditekankan di situ. Bahannya pasti berubah ya karena tarawih. Betul. Tambahan sholat lainnya juga. Ya, itu sih Ustazah kalau untuk kegiatan Ramadannya. Masya Allah, keren. Untuk di awal mungkin kemarin sama ya, kita tahib semua. Barengan. Ya menyambut bahagia ya, menyambut Ramadan. Tapi seru loh, mereka banyak kreatif banget, lebih kreatif daripada SD ya. Sampai ada Fir'aun lewat loh. Iya, bawa otak itu. Artinya kita mengajari kepada mereka bahwa kita harus bahagia loh menyambut Ramadan. Kemudian dan kita tekankan juga kebahagiaan ini seterusnya kita tumbuhkan gitu sampai Ramadan selesai. Tambahan nih tadi dari boleh nambah nggak ya? Boleh. Banyak tuh boleh. Jadi kalau di SMA itu ada proyek kokurikuler kan ya, yang dulu gantinya P5 itu ya. Nah di bulan Ramadan ini khusus gitu, mutabahnya tidak hanya yang sifatnya ibadah, tapi juga pola hidup sehat. Jadi ada challenge untuk siswa, gimana mereka kayak sahurnya, berbukanya itu harus menu-menu yang bergizi dan sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Iya, dan juga ada mereka ada program kayak misalnya olahraga kecil lah, stretching atau jogging pagi gitu bersama keluarga. Iya, tetap harus menjaga tubuh kita. Karena memang tantangan ketika bulan Ramadan itu nggak cuma menahan hawa nafsu, emosi, tapi regulasi kita untuk melihat makanan mana yang cukup atau bergizi buat badan kita aja. Nah, lapar mata.
Nah itu yang dijagain gitu. Iya, keren banget. Keren Ini banget bisa ya. jadi Pola kayak hidup ibaratnya sehat. ide buat unit yang lain ya, SD mungkin dan SMA juga boleh mencontoh tentang kegiatan itu. Itu program SMA. Oh SMA, Iya. ke SMP ya bener. Nah boleh kalau yang cerita nih di SD nih gimana nih Ustazah programnya? Kalau tadi habis mendengar program SMP, SMP kan memang sudah fase SMP Dewasa. puber, Mandiri fase ya, teenager. SD-nya lebih kepada kita mengenalkan nilai-nilai Ramadan terlebih dahulu Ustazah. Konsepnya dengan salah satunya itu kreasi parsel. benar. Saat ini anak-anak sedang mengumpulkan, jadi di Bahan-bahan pembagian- sembako ya. Betul, pembagian bahan-bahan isian parsel nanti. Jadi lagi asik tentang itu nih Ustazah. Jadi ada yang bahas, Ustazah kalau bawa size yang lebih besar bagaimana sesuai format ya nak ya. Jadi ada yang pengen bawa yang lebih, tapi kan Insya Allah ya, ini semangat berbaginya ya. Berbagi. Insya Allah. Gitu. Karena mereka suka yang hal-hal kreasi kan ya Iya, Ustazah. iya, Jadi nanti itu ketika timing sanlat ya Ustazah, pembuatan parselnya itu. Iya, Saat ini insya Allah masih pas di timing itu. proses pengumpulan bahan-bahan. Nah, karena itu sebenarnya juga kayak memantik nalarnya mereka sih Ustazah. Kemarin kayak anak-anak cowok itu nanya, Ustazah ini kapan buat apa? Gitu. Nanti kalau udah jadi parcelnya, kita kasih apa? Kenapa harus dikasih ke orang itu gitu. Kritis Nah, ya. iya, anak-anak zaman Betul. sekarang mungkin beda sama kita yang Benar, dulu benar. masih ibaratnya dikasih arahan kita terima, kita jalankan gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang itu memang nalarnya beda kan sama kita Ustazah. Ini untuk apa sih Ustazah? Kenapa harus bawa ini? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Kalau udah jadi kenapa harus dikasihkan ke orang ini? Kenapa nggak buat teman-teman kita aja? Nah, bahasanya seperti itu Ustazah. Jadi kalau kita sebagai guru itu lebih bagaimana cara kita menjawab, jadi mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan kita sih Ustazah. Nah kalau ini kan dari unit yang berbeda nih Ustazah, ini kan kita udah bahas tentang program. Gimana kalau kita sambil sharing juga nih tentang metode pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di sekolah? Boleh nih Ustazah, siapa yang mau sharing duluan? Karena beda mata pelajaran semua Beda-beda ya. Saya dulu deh. Oke. Boleh. Kalau Beda di dulu. SMA saya kan mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ya kita kan pakai pembelajaran mendalam ya, dan juga ada lintas disiplin ilmunya juga gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya berkolaborasi dengan Mapel Ekonomi. Materinya tentang teks negosiasi nih. Nah, di mana mereka melakukan negosiasi tidak hanya dalam jual beli kan, banyak hal yang perlu dinego gitu. Iya. Nah, hubungannya dengan pelajaran ekonomi itu memang ada penawaran seperti itu. Jadi mereka tugasnya itu benar-benar ke pasar-pasar tradisional atau toko-toko yang bisa Sosialisasi. bisa ditawar barang-barangnya ya kan? Kan dia ada Iya. komunikasi ya. Kalau yang minimarket itu kan memang swalayan yang langsung harganya betul. sudah jadi gitu ya. Pasar ini- modern ya, kalau Iya, kita pasar bilangnya. modern. Kalau di pasar tradisional kan mereka masih bisa tuh menawar harga Betul, gitu, bernego negosiasi. kayak gitu. Jadi Itu benar-benar mereka turun. ya, Ustazah? benar. Jadi mereka bikin video juga. Jadi Tapi nanti negosiasi ini trik kan ya, skill Iya, ya. skill banget. Kalau nggak dilatih, Betul. ah, Komunikasinya memang kan, Betul. cara dia mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain kayak gitu. Itu adab-adabnya juga harus betul, betul. dijaga. Di pasar-pasar gitu. tradisional gitu. Ustazah? Iya benar. Jadi turun langsung. Karena nggak bisa misalnya ke minimarket gitu, apalagi Iya. supermarket kan nggak bisa ya Karena tawar-tawar. dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja mereka kan lebih suka ke pasar modern ya, yang artinya kalau range harga itu sudah tercantum dan Iya. mereka tinggal beli. Betul. Nah. Males nawar gitu ya sekarang ya. Respon mereka gimana sih Ustazah setelah mereka turun langsung itu? Ya karena memang pengalaman baru ya bagi mereka, belum pernah, jarang juga belum pernah kayaknya sih ke pasar-pasar kayak gitu. Jadi ya memang belajar bersosialisasi dengan penjual kayak gitu baru sih bagi mereka. Wah ternyata bisa ya nawar-nawar gini ya, walaupun nawar mereka nggak sih Harganya bisa kurang ya gitu. Iya. Kalau kita kan kalau bisa 50% dari harga awal gitu. nggak boleh juga sih Iya, ya. mahal banget itu kayak gitu ya. Kalau mereka paling kurang 5%, 10% gitu-gitu karena jadi- mereka nggak berani. Iya, itu kan berkelompok gitu ya. Memang harus ada kolaborasinya juga. Nanti ada bagi tugasnya juga. Nanti ketika pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya negosiasi, nanti mereka mempresentasikan itu, dan juga ada guru ekonomi juga yang masuk di pembelajaran kami untuk menjelaskan penawaran tuh apa gitu. Jadi kolaborasi gitu sih. Oke. Kalau di SMP gimana nih Ustazah? Iya. Baik Ustazah, kalau di SMP nih ya, terutama saya ini kan sedang menerapkan STEM ya di pembelajaran mendalam ini.
disambung dengan integrity ya. Jadi memasukkan dalam pembelajaran mendalam, memasukkan STEM dan integritas gitu ya. Alhamdulillah di puasa ini tetap berjalan dengan baik gitu ya. Untuk terkhusus pembelajaran saya di IPA ini alhamdulillah mereka kita kaitkan dengan kita kan mau buat edu garden ya di depan. Gimana Ustazah di depan. rencana? Oh, Iya kan kita dekat kolaborasi. Magot nggak sih? Iya benar, seberang Magot. Seberangnya Magot. Jadi kemarin itu saya berikan masalah gitu kan. Artinya anak-anak ini kan kita punya banyak tumbuhan ya gitu kan. Terus ada yang sudah tahu namanya belum dan sebagainya. Itulah yang saya pemantik awal. Dan mereka semangat saja untuk pembelajaran dan oke, kita akan mengamati tanaman di bawah dan sebagainya. Oh, mereka sangat semangat gitu ya. Mereka memilih sendiri tanaman yang akan mereka amati dan sebagainya. Jadi di sini adalah STEM-nya saya masukkan. Kemudian integritasnya di sini adalah kan mereka saya persilakan untuk membawa HP. Jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa penggunaan HP hanya untuk pembelajaran. Kadang kan anak-anak ada yang nyuri-nyuri dan sebagainya. Apalagi di Ramadan nih ya kan. Jadi kita semakin bisa untuk menegaskan terkait dengan kejujuran gitu ya. Benar. Jadi proyek tetap berjalan gitu ya saya. Alhamdulillah mereka juga happy karena kita memanfaatkan alam kita ya, lingkungan kita gitu, interaksi dengan lingkungan. Benar, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Benar ya Ustazah, apalagi nanti melatih kejujuran ya. Karena anak-anak ini dimintai mereka dapat amanah dan bagaimana menjaga amanah itu sampai selesai. Nah, itu Ustazah luar poinnya, biasa gitu poinnya. Ya, jadi seperti itu mengkaitkan STEM. Kemudian kita kan dituntut untuk sebagaimana mereka pembelajaran ini dengan karakter anak-anak kan gitu ya Ustazah ya. Berdampak ya karakter untuk mereka. karakter anak-anak. Jadi ya semoga walaupun di bulan puasa mereka tetap semangat dan alhamdulillah pembelajaran juga tercapai dengan baik. Seperti itu. Amin, Masya Allah. Ini kalau dari tingkat remaja awal dan akhir ini berbeda ya. Ini seperti project ya, project nih. betul. Kalau dari SD apakah sama atau berbeda nih? Kalau untuk SD ini gurunya yang harus berpikir keras ya Ustazah, bagaimana anak-anak ini mau belajar dulu di masa-masa puasa ini ya. Jadi apalagi di bahasa Arab. Meningkatkan fokusnya nggak sih ya? Betul Ustazah. Jadi kami itu di bulan puasa ini ada dua bentuk pembelajaran seperti itu Ustazah. Ada yang berbentuk ice breaking. Jadi ice breaking itu kami bentuk karena bahasa Arab ini pembelajaran yang banyak medianya untuk mempelajarinya. Kosakata missing baru ya. lirik dengan konsep missing lirik gitu Ustazah. Jadi kami tampilkan lagu bahasa Arab ini Mahirzan Rahmatan lil Alamin Oh, iya, iya, Qawmi benar. fil Madinah. Beberapa teks kami kosongkan. Nanti mereka nyari. Ini apa? Tapi dalam bentuk tulisan Arab. Liriknya tuh yang kita lakukan lirik Arabnya. Jadi mereka berpikir itu ice breakingnya biar happy Padahal dulu. belajar ya. Pembelajarannya kebetulan materinya tentang al-adat, tentang angka-angka gitu Ustazah. Alhamdulillah anak-anak ini kami konsepkan dengan kita buka Al-Quran, kita Masya Allah. cari kalimat karena al-Arabiyah lughatul Quran, bahasa Arab nih bahasanya Al-Quran, kita cari dalam Al-Quran ketemu nggak ya kita angka-angka bahasa Arab gitu. Jadi lebih kayak kalau mau ngasih tugas aduh wassalam Ustazah. Kalau mau ngasih proyek wassalam. Sebenarnya itu sudah tugas sih tadi, cuma itu kayak mengalir gitu, natural. Harus ini ya memang ya mereka ya pembelajaran memang. Ya, jadi khusyuk semua Ustazah. Apalagi Dicari sama mereka ya. mau di Keren, wahidun keren. isnani cari kalimat kata wahidun isnani nah itu kalau wallahu ahad Ustazah ahad boleh masuk nah itu wahidun oke tulis. Oh iya, belajar tentang perubahan suku kata ya. Jadi, Benar. tapi kalau ini untuk kelas girls masih bisa Ustazah disuruh menulis. Iya. Tapi kalau di kelas boys Mereka efektifnya gimana tuh kalau kelas kalam boys? Ustazah, Oh, lebih ke kalam. lisan, lebih ke aktiviti lisan aja. Agak mageran gitu ya, Masya Allah. Karena mereka sukanya action ya kalau itu ya. Kalau laki-laki itu kan lebih suka tuh nggak menulis, merencanakan langsung Iya, action lebih bisa. action. Cepat selesai, langsung selesai. Kita pulang. Sesuai dengan ininya fitrahnya ya. Iya. benar. Nah,
Kalau ini kan berarti kan setiap metode pembelajaran itu kalau dari unit SMP, SMA tadi project-project ya Ustazah. Kalau di unit SD berarti lebih kayak ke fun learning, ice breaking dan game selanjutnya. Nah, dari Ustazah ini boleh nggak sih kasih harapan atau pesan-pesan nih buat teman-teman bicara yang sekaligus merupakan tenaga pendidik. Nah, boleh kasih pesan dan kesan untuk mereka bagaimana terkait metode pembelajaran atau mendampingi siswa dalam bulan Ramadan. Boleh nih, dari siapa dulu ya? Boleh pesan-kesan dulu nih. Pesan dulu. Untuk kayak gimana ya kalau kita memberikan pesan mungkin dari yang sudah diterapkan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, harapannya ya. Atau mungkin nanti kalau ada koreksi dan sebagainya boleh ini diupload di YouTube atau boleh komen ya. Nah, jadi kalau untuk di bulan puasa ini sebenarnya tidak ada perubahan dan malah di sini adalah poin kita ya Ustazah ya. Jadi dalam momen memasukkan hal-hal baik kepada anak-anak sebenarnya dalam walaupun sebenarnya seharian juga bisa ya. Cuman di sini kayak lebih ini aja gitu, lebih deep aja ya. Iya, kayak momennya itu kita juga kan sedang beramal solih gitu ya. Jadi insya Allah kan dilipat gandakan. Jadi di sini nih momen-momen yang lebih banyak kita masukkan dan sebagainya. Memotivasi anak-anak itu ya di sini banyak memang saya lakukan di bulan Ramadan ini. Untuk pembelajaran sendiri tidak ada masalah, tidak ada perbedaan dengan hari-hari lain, tetap artinya jangan menjadikan ini adalah alasan sebagai hambatan gitu ya, padahal di sini sebenarnya malah jihad kita kan gitu ya. Sedang berpuasa, kemudian mengajar dengan semangat gitu. Jadi lebih ke keikhlasannya ya, mungkin seperti itu Zaza. Tetap semangat. Boleh nih pesan kesan atau harapan dari Ustazah nih yang lain. Saya ya. Ya, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustazah Ririn. Jadi memang di bulan Ramadan ini jangan jadikan sebagai kayak penghalang gitu ya, kayak hambatan. Justru kita berlomba-lomba gitu, karena anak-anak pun kalau tingkat yang SMA kan udah paham ya kalau pahalanya dilipat gandakan gitu. Jadi alhamdulillahnya enak menyampaikannya. Tinggal kalau dulu sebelum di luar Ramadan itu kan agak susah ya, mereka masih ya pokoknya berpikir ada aja negosiasi ya ini. Nah tapi kalau sudah Ramadan tuh alhamdulillah enak sih ya masuknya, lebih mudah diatur lebih mudah diatur, dan mereka juga udah paham, aduh guru ya puasa, saya juga puasa, jangan bikin emosi gitu. Ini ya para anak luar biasa. Ya jadi ya tetap semangat, tetap menginspirasi, dan anak-anak alhamdulillah juga lebih semangat sih, walaupun ya mungkin menghemat energi tadi itu ya, jadi kayak stay calm juga, jadi lebih mudah aja diatur alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh yang terakhir dari Ustazah Usli? Kalau untuk jenjang SD sih Ustazah, harapannya semoga guru-guru pendidik di unit SD ini dapat menjadikan bulan Ramadan ini ajang pengenalan terbaik untuk masa-masa mereka ini kan golden age ya Ustazah ya, masa-masa emasnya untuk digembleng, dididik untuk memahami keislamannya di bulan Ramadan. Jadi semoga dari adanya bulan Ramadan, pembelajaran yang ada di unit SD ini bisa kita konsep menyenangkan tetapi tetap berintegrasi dengan nilai-nilai Ramadan. Masya Allah, luar biasa ini sharing informasi dan wawasan dari narasumber kita hari ini ya. Alhamdulillah, nggak terasa sudah sampailah kita di penghujung acara. Semoga obrolan kita hari ini memberikan informasi, edukasi terkait wawasan berbagi praktik baik pembelajaran di bulan Ramadan. Alhamdulillah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya di Istiqomah YPA ITB Channel. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di podcast Teman Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.